Anda kembali menyaksikan Economic Update dan saat ini kami masih bersama dengan Direktur Utama Kilang Pertamina International Bapak Taufik Aditya Warman. Pak Taufik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi sebelum jeda saya ingin tanyakan kepada Anda bagaimana Pak sejauh ini update pembangunan Green Refinery yang bertujuan untuk memproduksi biofuel. Baik, yang saat ini kita punya untuk biofuel plant ya, itu adalah di Cilacap. Jadi Cilacap itu kita punya biodiesel plant, jadi 100% green diesel, itu bisa memproduksikan 3.000 barrel per hari. 3.000 barrel per hari kita tahun lalu kita commission dan startup. Nah, ini bahan bakunya adalah dari RBDPO. RBDPO itu adalah crude palm oil yang sudah dibersihkan sebagai bahan baku. Nah, ini rencana memang kalau dari sisi kapasitas kita akan rencanakan untuk nambah kapasitas menjadi 6.000 barrel per hari. Nah, dan produksi daripada Cilacap tersebut yang sudah kami miliki sebenarnya sudah digunakan untuk yang pertama, waktu pertama kali digunakan adalah untuk generator untuk di G20 ya. Kemudian juga untuk di Formula E tahun lalu dan tahun kemarin juga dipakai, tahun ini dipakai untuk untuk fuelnya diesel generatornya karena kan harus green. Nah, kemudian juga sebagian kita ekspor ke Eropa pada saat itu 15.000 metrik ton. Nah, tentunya ini yang nanti akan menjadi peluang bisnis kami di kilang dengan green diesel ini, green fuel ini atau biofuel. Dan tantangannya ke depan adalah bagaimana sustainability daripada feedstocknya. Karena feedstock saat ini kita masih bergantung kepada basis crude palm oil. Sementara nanti yang pengembangan ke depan yang 6.000 barrel per hari kita akan kembangkan dengan teknologi multiple feedstock. Artinya kan bisa dari crude palm oil, RBDPO, bisa dari minyak jelantah, used cooking oil, dan juga mungkin nanti untuk biomass gitu sebagai salah satu flexibilities daripada feedstock tersebut. Kapan tuh Pak targetnya bisa mencapai 6.000 barrel per hari ini? 6.000 barrel per hari kita canangkan di 2026. Dan mungkin tambahan informasi bahwa dari biofuel yang kita hasilkan di Cilacap juga sudah kita gunakan sustainable air aviation oil, artinya air aviation fuel dengan 2,4% dan sudah diuji coba flight test oleh CN235 Jakarta Bandung, dan saat ini dengan Kementerian SDM kita sedang menguji coba untuk penggunaan dengan pesawat-pesawat yang lebih besar. Nah, sehingga nantinya mungkin aviation di Indonesia menggunakan SAF 2.4 dari kami, mungkin itu akan menjadi salah satu sustainability produksi yang dari Cilacap. Itu mungkin yang Selain saya di tambahkan. Cilacap di mana lagi Pak? Nah, di Cilacap yang sudah kita punya juga di Dumai, cuma Dumai kapasitasnya 1.000 barrel per hari, dan saat ini juga kita sedang kembangkan untuk melihat di Pelaju, karena Pelaju, kenapa dilihat Pelaju untuk biofuel ini, karena mendekati source of feedstocknya gitu loh, karena di Sumatera kan sebagian untuk perkebunan sawit, kemudian mungkin nanti ada biomassnya, kemudian juga tadi untuk flexibility daripada crude yang tentunya tujuannya tetap biodiesel dan sustainable air fuel. Kalau Pelaju tadi existingnya berapa dan targetnya akan bisa meningkatkan berapa banyak Pak? Di saat ini dari 3.000, kemudian menjadi 6.000 kan yang Cilacap, kemudian yang Dumai 1.000, kemudian di Pelaju kan rencana kami itu yang saat ini udah ada studinya itu sampai 20.000 barrel per hari di Pelaju, kira-kira itu. Tapi sebetulnya berbicara soal pengembangan ini Pak, tentunya dihadapkan pada tantangan-tantangan. Apa saja sih Pak tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan dan juga membangun Green Refinery, dan tentunya dukungan apa sih Pak yang dibutuhkan untuk bisa membooster pencapaian ini? Baik, mungkin yang pertama ini kesinambungan supply dari feedstocknya ya. Dari feedstock itu kan saat ini kita
feedstock kita adalah crude palm oil base. Nah, crude palm oil base itu kan tentunya saat ini juga masih digunakan untuk food industry, yaitu untuk minyak sawit. Nah, ke depan mungkin harapan kami ada mungkin alokasi berapa persen sih portion yang bisa digunakan untuk energi dan berapa persen untuk food. Nah, tentunya itu challenge juga untuk industri di upstreamnya itu dalam hal ini di perkebunannya bagaimana meningkatkan kapasitas. Yang kedua adalah dari sisi pricing. Nah, pricing maksud saya adalah harga biodiesel ini saat ini adalah kalau pure price ini masih mungkin mahal ya untuk masyarakatnya. Tentunya kan ini harus dibarengi dengan insentif dari pemerintah bagaimana kalau menggunakan green fuel versus dengan fossil fuel. Nah itu mungkin harus diatur sehingga kehadiran green fuel ini juga lebih banyak. Saat ini market lokal ini masih sedikit. Jadi makanya waktu tahun lalu pun yang ngambil HVO kita itu dari Eropa sehingga kita ekspor ke Eropa. Artinya gitu PR juga harus meningkatkan ini ya Pak, permintaan domestik juga ya Pak? Betul, nah tentunya mungkin regulasi dari pemerintah juga bagaimana penggunaan green fuel ini oleh masyarakat, bagaimana apakah menjadi mandatory atau tidak dan tentunya ini harus dibarengi dengan pricing strateginya, kira-kira seperti itu. Tadi dari kesinambungan supply dan juga pricing strategy. Ya, Tapi kalau masih berbicara soal pengembangan green refinery ini, kalau dari segi cost betul tidak sih Pak, ini biayanya akan lebih besar dibandingkan dengan pembangunan kilang konvensional. Ini sebenarnya faktor-faktornya apa saja sih Pak sehingga pembangunan green refinery ini bisa dikatakan lebih membutuhkan dana yang lebih besar? Secara proses, secara umum mungkin sama ya, processing. Tapi yang dengan crude oil, dengan crude palm oil base ya. Mungkin yang karena karakteristik crude oil atau fossil fuel dengan crude palm oil ada berbeda, ya yang berbedanya adalah bahwa di biofuel ini bahwa crude palm oil ini harus ada preheating treatment. Nah, ada satu unit yang harus kita tambahkan di depannya ini adalah untuk pre-oil treatmentnya. Nah, ini mungkin yang membuat plannya biorefinery ini lebih mahal ketimbang dengan konvensional crude refinery. Yang membuat itu berbeda adalah di sisi untuk pre-treatment oilnya itu yang diperlukan. Kalau teknologinya gitu. Pak? Kalau teknologi mungkin hampir sama ya. Dari teknologi sih tidak ada yang berbeda karena apa? Karena yang di Cilacap pun kan kami revamping ataupun modifikasi dari existing crude refinery menjadi biofuel refinery gitu loh. Itu jadi analoginya adalah kilang-kilang kita bisa modif, kita bisa revamping untuk mengolah biofuel. Ya, mungkin ada tambahan alat baru yang kita harus tambahkan. Kira-kira mungkin konsepnya seperti itu. Tapi betul nggak sih Pak kalau dari segi pendanaan di tengah gencarnya tren transition energy ini, pendanaan dari sektor perbankan ini justru lebih sulit untuk pengembangan ataupun proyek-proyek berbasis energi fosil? Purely energi fosil memang challenging ya untuk lender, investor tertarik. Jadi beberapa kali pengalaman kami di refinery untuk ngambil pendanaan ke luar, itu challenge-nya apa? Pertama mungkin how impact to environment. Nah itu dulu. Berarti kan apa? Berarti kalau selama produk yang dihasilkan itu adalah environmentally friendly ataupun katakanlah comply dengan global regulation, mereka support. Ya. Contohnya mungkin yang kemarin kami dapatkan untuk RDMP Balikpapan. Karena yang kami campaignkan selalu, kami sampaikan kepada para lender, pada investor adalah bahwa ini adalah untuk memproduksikan BBM yang ramah lingkungan, yang meet dengan Euro 5. Nah Euro 5 dengan 360.000 barrel per hari Euro 5 itu akan mengurangi emisi berapa banyak. Nah mungkin itu konteksnya yang sehingga mereka masih tertarik. Kalau misalkan purely dengan fossil fuel memang agak relaktansi. Nah
Sehingga kita harus membungkus investment seperti mengurangi emisi untuk people ya ke depan. Kemudian akan lebih green, tidak menghasilkan emisi yang berlebih. Nah mungkin itu yang masih opportunity yang bisa kita dapatkan dari market gitu loh. Jadi bisa dipastikan ya Pak bahwa dukungan pendanaan tadi senilai 3,1 miliar dolar ini bisa betul-betul menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan dan tadi ternyata juga semakin meningkatkan daya tarik bagi investor ya Pak? Ya benar. Jadi untuk khusus mungkin saya sampaikan untuk pendanaan yang kami dapatkan untuk proyek di RDMP Balikpapan, di mana proyek RDMP Balikpapan itu kan untuk memproduksikan BBM dengan Euro 5 quality, kemudian kapasitasnya naik menjadi 100.000 barrel per hari, plus ada produk basic petrochemical di situ. Nah sehingga itu yang manfaat itu yang kami dapatkan. Malah untuk Balikpapan dari kebutuhan dana yang kami perlukan 3,1 billion, kita oversubscribe sampai 4,4 billion US dollar kan kemarin itu. Jadi itulah minat daripada investor ataupun lender terhadap proyek kami di Balikpapan. Minatnya sangat tinggi ternyata ya Pak? Alhamdulillah yang untuk Balikpapan itu kemarin minat dari lender, dari investor itu sangat tinggi untuk pendanaan di RDMP Balikpapan. Nah ini mungkin yang pola ini yang akan kita replikasi untuk mencari pendanaan proyek-proyek di kilang yang tentunya yang lebih green, kemudian lebih bisa memproduksikan produk-produk yang lebih bermanfaat untuk manusia. Mungkin itu yang akan kami sampaikan. Demikian. Baik, kita harapkan bersama Pak semoga dengan peningkatan kemampuan dan juga kualitas dari kilang BBM Pertamina atau melalui inisiatif Green Refinery ini bisa betul-betul menghasilkan produk-produk BBM yang lebih ramah lingkungan dan tentunya ini juga bisa semakin mendukung ya Pak komitmen Indonesia dalam mencapai net zero emission di tahun 2060 dan tentunya ini juga sekaligus menjadi bentuk komitmen Pertamina juga dalam mendukung kemandirian dan ketahanan energi nasional. Terima kasih atas waktunya Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional, Bapak Taufik Aditya Warman. Sehat selalu untuk Anda Pak. Terima kasih.